arti dibanding tulisan. Nah, ketika kita dihadapkan oleh dua hal tersebut, misal kita mempunyai kucing, terus bilang sama temennya, "Bang, aku punya kucing nih." Nah, temennya itu pasti akan berpikiran dengan imajinasinya beliau, kucing yang seperti apa sih? Apakah kucing yang kecil, besar, warnanya putih, dan sebagainya. Tapi kalau kita, "Bang, ini aku punya kucing nih, fotonya seperti ini," ya kan beda jalan cerita lagi. Oh, dia langsung membayangkan, "Oh, ini kucingnya seperti ini seperti ini, spesifikasinya seperti ini." Nah, sama dengan produk teman-teman nih. Produk teman-teman ketika berupa tulisan aja, dengan ketika menggunakan foto produk yang menarik, itu akan lebih, pelanggan itu akan lebih merasa seperti seolah-olah di toko offline. Dia akan meningkatkan rasa kepercayaannya terhadap produk itu karena tidak perlu berimajinasi, oh produknya itu yang seperti apa, seperti itu. Terus yang keempat, memperluas dengan variasi produk. Nah, seperti itu tadi yang saya bilang di kenapa alas yang ketiga, itu kan produk teman-teman mungkin ada beberapa variasi berdasarkan dari ukuran atau mungkin berdasarkan dari warna. Itu kan dengan adanya foto itu lebih mempermudah. Jadi taruh kata nih seperti ini. Misal saya produknya produk sepatu nih misal ya. Saya punya 3 produk. Kalau saya menjelaskan ke pelanggan saya punya 3 produk nih dengan warna hitam, putih, dan merah. Nah, ketika dibenturkan dengan warna hitam, putih itu masih bisa diimajinasi. Tapi kalau sebut merah, pasti pelanggan akan tanya, merahnya yang seperti apa? Apakah merah muda, atau merah marun, atau merah apa? Itu kan juga akan menimbulkan tanda tanya tersendiri kepada pelanggan. Tapi dengan adanya foto, itu lebih mempermudah, oh ternyata merahnya yang seperti ini. Nah, selain itu, produk kita jadi tampil lebih profesional dan transparansi akan detail-detailnya. Oh, produk saya tuh spesifikasinya seperti ini nih, detailnya seperti ini yang mau ditawarkan ke pelanggan. Dengan adanya foto itu kan kita bisa memberikan masukan-masukan, oh ini keistimewaannya di sini. Seperti itu. Itulah fungsi tujuan utama kenapa kita harus membuat foto produk. Dan seringkali ditekankan di pelatihan-pelatihan digital marketing, foto produk atau video atau konten-konten menarik itu menjadi acuan utama, acuan pokok. Selain deskripsi, foto itu yang menjadi acuan utama dari penjualan secara online. Karena kalau secara online kan kita tidak bisa melihat fisiknya secara langsung. Jadi kita harus berimajinasi terlebih dahulu kan. Nah, dengan adanya foto atau video produk itu kita lebih terbantu. Oh, bendanya itu seperti apa yang akan kita beli. Jadi tidak seperti membeli kucing dalam karung lah ibarat kata seperti itu. Oke, next. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hampir 90% materi periklanan baik yang dihandle saya atau maupun dihandle oleh vendor-vendor periklanan yang lain itu biasanya menggunakan visual. Mungkin teman-teman kalau lagi jalan-jalan sekalipun offline seperti di baliho atau mungkin teman-teman lihat di media digital seperti TV itu 90%-nya visual. Nah, yang 10% biasanya audio sih, seperti di radio atau apa. Tapi kan sekarang radio pun atau podcast pun mulai jarang peminat nih ya. Lebih sering menggunakan visualnya karena lebih mudah dimengerti sebenarnya. Visual itu seperti apa? Nah, visual dibagi menjadi trendsetter dan trend follower. Kalau teman-teman saat ini termasuk saya, lebih baik saran saya menjadi trend follower, kecuali kalau teman-teman memang ingin lebih kreatif atau mungkin punya terobosan yang baru, teman-teman bisa mencoba menjadi trendsetter. Seperti contoh gambar seperti ini ya, di Superman tahun dulu 48 itu beliau menggunakannya seperti ini karena baju yang ngehits pada eranya itu seperti ini. Sedang di tahun-tahun yang akhir-akhir ini bajunya kan berubah tuh.
lebih kekinian, lebih menarik. Karena kalau menggunakan baju yang di tahun 48, orang mau nonton tuh pasti akan, lu ini kenapa film jadul muncul lagi? Nah, sekalipun diproduksinya di 2020 atau 2021. Begitu juga dengan logo. Logo pun banyak yang diupdate berdasarkan tren itu tadi. Salah satunya di Pertamina ya. Kalau tidak salah itu Pertamina menghabiskan 5,1 miliar untuk membuat logo ini. Kenapa perusahaan mau menghabiskan dana sebesar itu untuk membuat logo aja? Karena logo itu mewakili personal branding dari usaha dan visualnya memang harus diupdate karena tuntutan zaman juga. Kalau menggunakan logo-logo yang jadul akan terkesan, oh ini perusahaannya masih jadul nih, perusahaannya kurang menarik nih, seperti itu. Oke, tips foto produk menggunakan ponsel. Yang pertama, teman-teman harus kenali dulu fitur ponsel yang ada. Jadi kalau ditanya, kamera yang terbaik itu apa? Ya kamera yang kita punya tentunya. Itu yang merupakan kamera yang terbaik saat ini. Kalau teman-teman ada dana lebih, baru di-upgrade. Yang terbaik apa? Yang di-upgrade itu. Pokoknya intinya yang teman-teman punya. Harus dioptimalkan terlebih dahulu. Yang kedua, output foto. Output fotonya mau dibawa kemana nih? Mau dicetak atau mau dijadiin baliho atau mau cuman sekedar untuk sosmed atau mungkin mau dijualan di tempat marketplace, itu teman-teman harus tahu dulu. Kenapa kalau tidak tahu nanti jangan-jangan malah jadinya salah atau malah membebani perangkat. Taruh kata nih, oh aku cuman ingin di sosmed. Sosmed kan resolusinya paling kecil-kecil tuh. Paling ya 1 mega, 2 mega, atau ukuran kalau dipikselin 1920 kali 1080 piksel kalau untuk story, WhatsApp, dan Instagram itu ya. Berarti kan 1920 kali 1080 itu di kisaran 3 juta berapa gitu. Berarti kan yang dibutuhkan kan minimal speknya 3 megapiksel untuk kamera. Ketika teman-teman punya yang besar nih, resolusinya besar. Misal taruh kata yang sekarang kan ada yang handphone 48 megapiksel atau apa, itu cukup enggak? Jawabannya lebih dari cukup. Terus kalau teman-teman pakainya handphonenya yang jadul seperti tempat saya nih, taruh kata berapa nih? 8 megapiksel. Cukup enggak? Sudah cukup banget. Kan 8 lebih besar dibanding 3 megapiksel. Nah, ketika kita outputnya berubah menjadi baliho atau sebaliknya, nah itu baru kita melakukan kalkulasi ulang. Jadi outputnya harus dipastiin dulu mau kemana. Yang ketiga, jika tidak mendesak, jangan gunakan flash atau fitur zoom. Alasannya kenapa? Karena kalau dipakai fitur zoom, itu nanti akan terpecah. Jadi kalau tidak mendesak banget, jangan digunakan. Dan kalau tidak mendesak, jangan menggunakan flash. Karena nanti produknya akan memantulkan cahaya yang benar-benar gak enak banget itu. Karena cahayanya kan secara langsung, efeknya jadi produknya tuh kontrasnya tinggi banget. Berasa keras banget. Yang keempat, sebaiknya foto diedit. Editnya untuk mempercantik, bukan untuk merubah foto. Jadi yang boleh diediting foto produk itu untuk mempercantik, bukan untuk merubah bentuk produk atau warna produk. Yang kelima, perbanyak referensi. Misal pengambilannya diterapkan metode ATM ya. Ini rata-rata fotografer, desainer, videografer profesional menggunakan metode ATM, yaitu kita mengamati yang sudah ada, bisa dari Google, bisa dari Pinterest, bisa dari Marketplace, bisa jadi juga dari Instagram atau sosmed yang lain. Terus, oh ini bagus nih fotonya, terus kita tiru. Setelah kita tiru, jangan selesai cuma ditiru aja. Kalau selesai ditiru aja, kita namanya jadi plagiat. Kita modifikasi. Nah, dari awal-awal kita belajar lebih baik menggunakan metode ATM tersebut. Itu akan lebih mempermudah. Jadi, ketika kita lihat di Instagram, oh ini fotonya bagus nih, produknya hampir sama seperti tempatku nih. Aku amati dulu, oh ternyata mudah pengambilannya. Ya udah aku tiru. Setelah tiru, ini aku geser sedikit atau mungkin tambahin properti sedikit biar kelihatan nggak niru-niru amat. Nah, seperti itu. Yang harus kita lakukan, amati, tiru, modifikasi,
Dan yang terakhir, selalu kreatif dan inovatif. Biar pelanggan kita tidak bosen, lihatnya cuma itu aja. Sekali-sekali ganti selingan, dikasih fotonya apalah, atau sesuatu yang menarik. Foto yang kontroversi boleh juga, asal dengan batasan-batasan norma-norma yang ada itu masih diperbolehkan. Malah jadi hal yang menarik tuh biasanya banyak yang melihat kalau fotonya kontroversi, karena manusia rata-rata menyukai yang kontroversi. Terus selanjutnya persiapan sebelum mengambil foto produk. Nah, kenapa kemarin saya melakukan survei? Itu tujuannya teman-teman harus tahu dulu produknya teman-teman itu keunggulannya di sisi mana nih. Kalau teman-teman tidak mengetahui keunggulannya di sisi mana, itu nanti akan jadi tanda tanya. Buat pelanggan itu akan jadi tanda tanya. Yang punya produk aja tidak tahu dari sisi mana keunggulannya, apalagi orang lain yang tidak membuat produk itu. Nah, dari keunggulan itu kita bisa ngambil konsep nih. Oh, aku pinginnya bikinnya seperti ini tadi setelah mengamati, meniru, terus seperti ini. Nah, latar belakangnya misal aku pakai kertas karton atau mungkin pakai kain yang polos-polos dulu aja deh. Itu kan kita bisa bikin konsep. Kalau mempermudah lagi kita gambar, oh ini produknya aku pasin di sini, terus backgroundnya aku pakai ini. Itu akan lebih mempermudah. Yang kedua, kenali juga ponsel teman-teman. Ponselnya tuh sampai di mana kemampuannya. Jangan sampai over capacity dalam artian, oh ini ponsel teman ada yang bisa blurnya belakang bagus kayak kamera profesional tuh. Ketika dicoba, lah ternyata kenapa nih fotoku kok jadinya nggak bisa blur belakangnya. Apakah terus berhenti di situ aja? Ya jangan berhenti di situ aja. Teman-teman harus kreatif. Oh ini kalau misal tidak blur semua, aku harus kreatif nih gimana caranya pakai aja. Misal properti-properti yang mendukung atau mungkin background-background yang lain. Jadi kita optimalkan apa yang ada. Tidak perlu menggunakan mode manual untuk awal-awal belajar. Karena kalau untuk mode manual, kadang kita akan disibukkan dengan segitiga exposure. Kalau di pelatihan lain pasti sudah pernah mendengar tuh, ada yang namanya ISO, speed, dan aperture. Tapi kalau sampai sibuk gara-gara itu aja, terus konsentrasi untuk membuat foto produk yang menarik hilang, gara-gara sibuk menguasai teknisnya aja, itu sangat-sangat disalahkan. Tips yang lain, properti yang kita gunakan itu kalau bisa harus berkaitan dengan produknya. Taruh kata, misal saya mempunyai produk burger nih, terus pinggir-pinggirnya atau propertinya saya kasih es apa namanya es cube atau misal balok-balok es, itu kan tidak ada hubungannya. Jadinya bagus tidak bagus, cuman tidak ada hubungannya. Kalau tidak misal nih saya punya produk elektronik, terus saya kasih pinggirnya kasih ice cube biar kelihatan dingin. Nah, ketika yang ditangkap oleh konsumen, oh ini produknya elektronik ini pasti tahan air nih. Ketika dicoba ternyata bukan tahan air. Nah, itu kesalahan yang siapa? Yang disalahkan tetap yang bikin foto produk karena tidak saling mendukung antara properti dengan produknya itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Bang Ali mungkin bisa dibantu kalau ada pertanyaan ya Bang ya. Ya. Mungkin ibu-ibu yang teman-teman UMKM ingin bertanya, mungkin kalau malu bertanya langsung silahkan bertanya di fitur chat, mungkin tulis saja pertanyaannya di fitur chat. Kita langsung aja untuk sesi ini kita penyampaian materi, langsung kita ininya kalau ada yang kurang jelas langsung tanyakan. Kita nggak nunggu di seksi acara. Ya, kalau ibu ada yang kurang jelas atau ingin tanyakan silahkan atau tanya langsung atau di kolom komentar. Nanti langsung kita insya Allah langsung kita jawab supaya kita enak, supaya langsung bisa memahami Benar step-stepnya. banget. Oke, mungkin itu. Ya, benar banget seperti yang disampaikan Bang Ali. Itu kalau ada pertanyaan, karena konsep kita saat ini berbeda dengan pelatihan yang lain, langsung ditanyakan. Nanti kalau ditanyakannya di akhir pelatihan, ada yang kadang lupa, aku tadi mau tanya apa sih? Nah,
Ya, mungkin kalau Langsung aja malu ditanya. bertanya langsung, mungkin silakan bertanya di kolom komentar, nanti langsung dijawab langsung. Ya, mungkin itu. Benar, benar, Silakan. benar. Karena kalau untuk foto itu lebih bagusnya kalau jam tempur tinggi. Jadi teman-teman dituntut nanti setelah pelatihan ini untuk selalu praktek, 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 dan praktek. Kalau ditanya kenapa fotonya bisa bagus, rata-rata pasti jawabnya jam tempurnya tinggi. Kalau tidak dicoba ya gitu-gitu aja. Ilmu yang didapat di pelatihan juga akan sia-sia. Oke, kesalahan utama dalam foto produk. Nah, ini yang pertama nih, mengabaikan stylist dan properti. Biasanya kalau teman-teman foto yang saya amati ya, baik dari fotografer profesional atau mungkin yang baru masuk ke dunia foto produk atau mungkin teman-teman UMKM ini biasanya asal jebret kelihatan bagus, jebret nanti setelah selesai di foto malamnya mau diunggah ke sosmed itu dilihat lagi, lah kok sudah kayak gini hasilnya, dan produknya mungkin sudah kejual atau mungkin sudah dimakan. Nah itu seringkali seperti itu biasanya. Itu karena mengabaikan stylist. Stylist itu penataan ya, penataan. Dan properti. Properti itu misal barang-barang yang di luar produk utama. Yang kedua, mengabaikan komposisi dan sudut pengambilan. Ini juga sering ditanyakan ini. Kalau mengabaikan komposisi dan sudut pengambilan nanti jadinya aneh fotonya. Nanti akan saya jelaskan di halaman selanjutnya ya untuk pengambilan komposisi dan sudut pengambilan. Terus yang ketiga, pencahayaan. Teknik pencahayaan itu biasanya juga sering kadang diabaikan. Kelihatan terang, langsung aja difoto. Entah di mana, pokoknya kelihatan terang foto gitu aja. Nanti menyesalnya kalau waktu dikoreksi mau diupload itu ya kenapa hasilnya seperti ini, pada produknya sudah kejual atau sudah dimakan atau mungkin sudah berubah bentuk. Nah seperti itu. Kesalahan yang keempat biasanya di tone warna. Jadi warna produknya menarik, ketika diedit over jadinya malah jadi agak kusam atau mungkin jadi lebih cetar tapi cetarnya cetar aneh itu. Nah, itu tone warna juga harus diperhatikan atau malah lebih parahnya jadi berubah warna. Misal produknya warnanya merah berubah jadi orange. Nah, kan seperti itu kan juga suatu kesalahan yang bisa dibilang fatal itu malahan. Yang kelima, biasanya eksekusi dulu, berpikirnya kemudian. Jadi kita, wah ini bagus nih, mau dijual, keburu-keburu laku, mau dikirim, foto dulu. Nanti masalah fotonya mau buat apa, pikir belakangan. Nah biasanya kan seperti itu yang sering terjadi nih. Itu harus dihindari, harus dihindari. Kita harus sekalipun terburu-buru, usahain tetap harus difoto dengan baik. Solusinya gimana? Pakai aja background-background yang polos, misal dari tembok polos, atau mungkin pakai kain polos. Jangkau di kisaran 3.500 kalau tidak salah di toko-toko buku atau toko-tokoan itu panjangnya juga kisaran setengah meter kali berapa ini 3/4 meter lah seperti itu. Itu bisa digunakan. Jadi tidak perlu background yang wow untuk membuat foto yang menarik itu tidak perlu harus wow banget itu tidak perlu. Teman-teman bisa menggunakan background polos dengan objek produk tunggal. Jadi produknya aja terus backgroundnya polos putih itu tidak masalah. Itu malah beberapa marketplace menyarankan hal seperti itu. Misal seperti Shopee itu menyarankannya seperti itu. Bisa dicoba nih nanti teman-teman ya. Oke, untuk pencahayaan kita bagi menjadi 3. Biasanya kan dibaginya 2, nih kita bagi 3. Yang pertama natural light, yaitu menggunakan cahaya dari matahari. Yang kedua artificial light atau menggunakan cahaya buatan. Misal dari lampu penerangan ruangan atau mungkin lampu belajar. Yang ketiga itu mengkombinasikan antara cahaya matahari dan cahaya buatan itu atau yang disebut dengan mixed light. Untuk mixed light teman-teman harus perhatikan juga jatuhnya bayangan ya. Biasanya kan bayangannya
jadi menyilang gak karuan itu kalau pakai mix light itu kalau salah penempatan cahaya yang dibuatan. Terus kalau yang di natural light itu teman-teman juga perhatikan juga untuk jam pengambilan yang bagus. Itu biasanya kalau di cuaca yang cerah tidak berawan itu di jam 8 sampai jam 10 pagi. Kalau sore ya jam 3 sampai jam 5 sore. Terus kalau jam 11 sampai jam 2 apakah tidak bisa mengambil foto produk? Jawabannya bisa, tapi teman-teman harus bergeser, tidak boleh langsung. Misal di dalam halaman teras yang agak teduh atau di bawah pohon, atau mungkin di manapun yang agak sifatnya agak teduh. Jadi cahayanya itu akan lebih lembut. Selain itu teman-teman juga kalau misal ada sisi yang gelap bisa menggunakan reflektor atau pemantul cahaya. Gunanya untuk memantulkan cahaya. Reflektornya tidak usah harus beli reflektor yang standar fotografer. Teman-teman bisa menggunakan kertas-kertas HPS atau menggunakan kain putih atau mungkin bisa menggunakan styrofoam kalau ada. Itu bisa untuk memantulkan bagian sisi yang gelap. Nah, ini yang sering menarik. Ketika teman-teman menggunakan cahaya buatan, biasanya kan teman-teman kalau beli lampu LED untuk ruangan, itu jarang memperhatikan keterangan yang ada di lampu itu. Biasanya teman-teman beli cuma melihat wattnya saja. Sebenarnya ada banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya white balance. Apakah itu white balance-nya natural light atau daylight. Terus soft white atau bright white itu kan ada keterangannya nih seperti yang di gambar ini ya. Yang di gambar ini menyebabkan warna dari produk kita juga akan berubah. Yang satunya warnanya agak kebiruan, yang satunya warnanya agak kekuningan. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya juga macam-macam. Kalau kebiruan itu jadi kesannya produknya lebih dingin. Biasanya dipakai untuk produk-produk yang non-food sih kalau yang kebiruan, atau ingin menampilkan sesuatu yang kesannya cool, misal seperti produk-produk jam tangan cowok atau mungkin produk-produk yang kesannya maskulin itu bisa menggunakan yang warna biru. Sedangkan yang warna kuning, agak kuningan biasanya untuk produk-produk food. Bisa menimbulkan rasa, oh ini lebih menggugah selera, atau oh ini posisi makanannya lebih hangat, itu menggunakan warna-warna yang mengarah ke kuning. Yang kedua, biasa yang perlu diperhatikan selain white balance, ini tadi namanya white balance ya, ada banyak macam white balance dan pengaruhnya. Yang kedua, CRI. Apa itu CRI? CRI itu Color Render Index, di mana suatu ukuran yang digunakan untuk jadi patokan yang digunakan untuk ini seberapa besar sih menyamai ketika kita melihat langsung dengan cahaya matahari. Semakin besar angkanya itu semakin bagus. Oh, berarti saya ketika melihat di cahaya matahari warna apelnya seperti ini. Nah, ketika teman-teman menggunakan cahaya lampu yang CRI-nya tinggi, akan hasilnya juga akan sama seperti ini. Tapi ketika teman-teman menggunakan cahaya yang CRI-nya rendah, nanti warnanya akan berubah. Berubah biasanya kalau 70 ke bawah akan signifikan sekali. Nanti apelnya itu berubah jadi sedikit kusam, jadi kelihatan aneh, nah, seperti itu. Ini kan berbeda banget ketika dibawa ke arah yang CRI kecil, itu orang mau nikmati apelnya aja, ini apelnya kelihatannya kok aneh sih, sudah lama atau ada yang busuk atau apa, kan biasanya tanda tanya nih kalau bentuk-bentuk seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini, oh ini masih seger nih, baru dipetik atau mungkin apa, itu mungkin karena pengaruh dari CRI dari bohlam lampu. Nanti kalau misal teman-teman penasaran, biasanya ada tuh keterangannya di bagian kardusnya, itu ada tulisannya untuk white balance-nya nih termasuk kategori yang mana, terus yang CRI-nya juga seperti apa. Kalau yang CRI tinggi biasanya
di merek-merek seperti Panasonic atau Philips itu biasanya CRI-nya tinggi. Oke, kita next ya. Pencahayaan foto produk itu dibagi dua, intensitas cahayanya yaitu yang pertama keras seperti yang saya tadi sampaikan, yang kedua lembut. Kalau punya sisi plus dan sisi minus masing-masing. Kalau untuk cahaya yang lebih keras itu untuk menampilkan tekstur produk, tonalnya lah jadi lebih kontras. Produknya, bidik misinya biasanya untuk produk-produk yang pelanggan cowok seperti yang tadi saya jelaskan, misal kayak jam tangan atau mungkin sepatu cowok seperti itu. Sedangkan untuk yang soft light atau cahaya lembut itu biasanya digunakan untuk produk-produk yang pelanggannya wanita. Nah, kenapa kemarin di survei saya menekankan teman-teman untuk mengetahui dulu produk teman-teman itu keunggulannya seperti apa. Terus bidik misinya pelanggannya siapa, segmentasinya apakah umur anak kecil atau baru ABG, atau mungkin orang dewasa, atau mungkin yang sudah kakek nenek, itu kan sendiri-sendiri. Jangan sampai ketika produknya teman-teman yang segmentasinya kakek nenek, terus menggunakannya tampilan fotonya yang untuk seperti baby atau ABG, itu kan jadinya aneh banget. Nanti jadi kakek nenek kekinian dong. Nah, itu harus diketahui dulu teman-teman, produknya seperti apa, keunggulannya seperti apa. Jadi untuk menentukan konsepnya, teman-teman harus mengetahui hal itu terlebih dahulu. Untuk arah pencahayaan hampir sama seperti yang tadi. Ini juga memberikan efek yang berbeda-beda. Ada yang cahaya dari samping, itu memberikan kesan lebih dramatis. Sedangkan cahaya yang dari depan, itu memberikan kesan terang. Cahaya yang dari atas, itu memberikan kesan, ini tuh 3 dimensinya muncul, jadi seolah-olah kita ketika membayangkan tuh, oh iya nih benar-benar kayak bendanya benar-benar real gitu. Terus kalau yang dari belakang itu menimbulkan kesan dramatis juga. Kalau yang ditanyakan, yang paling sering yang mana? Yang paling sering digunakan yang overhead atau cahaya dari samping agak atas itu, dan cahaya yang dari belakang. Itu yang sering kita gunakan untuk pemotretan atau pembuatan video atau foto komersial. Itu yang sering seperti itu, baik dari untuk media sosmed atau media televisi, biasanya kita sering menggunakan teknik pencahayaan seperti itu. Nah, untuk yang menanyakan tadi reflektor itu seperti apa, teman-teman mungkin bisa melihat gambar yang jeruk itu ya. Kalau tanpa reflektor yang sebelah kiri sendiri, terus kalau dikasih reflektor itu yang di sebelah tengah, prosesnya seperti itu ya, menggunakan cahaya dari jendela, terus dipantul-pantulkan menggunakan kertas, karton, dan styrofoam. Itu seperti itu. Nanti hasilnya akan menjadi jeruk yang di tengah. Bagian yang gelap akan jadi lebih terang. Oke, sampai di pencahayaan, apakah ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan mungkin, Bang Ali? Ya mungkin saya mewakili teman-teman UMKM ini, Mas Aan. Boleh. Kan biasanya kan kalau untuk pemotretan foto itu kan kita yang awam ini kan biasanya kan mau yang simpel-simpel aja. Nah, terus kalau untuk yang standarnya lah, kalau menurut materi ini gimana sih propertinya itu yang perlu yang perlu disediakan gitu, yang minimal apa aja properti selain kamera HP dengan spek yang berapa gitu atau gimana gitu loh. Nah, mungkin itu aja Mas untuk sementara pertanyaannya. Mungkin untuk sementara ini apa yang berkaitan dengan properti yang harus disediakan minimal untuk mendapatkan sebuah jenis foto produk yang baik lah menurut standar kriteria penilaian pada pelatihan hari ini. Mungkin itu Mas. Oke, siap. Saya jawab untuk foto yang sederhana dan cepat, tapi tampilnya elegan ya. Dalam artian
Instagramable dilihat itu bersifat menjual, itu biasanya saya menggunakannya background polos. Itu yang foto pojok sebelah kanan bawah itu saya menggunakan kain jilbab warna hitam. Kebetulan tidak ada background hitam, jadi saya menggunakan kain. Terus alasnya yang warna hitam memantul itu karena meja saya yang saya gunakan itu meja berwarna hitam, meja kayu biasa berwarna hitam, dan itu memang dipernis karena kalau dipernis kan akan memantulkan cahaya, memantulkan bayangan ya, membentuk bayangan. Nah sebenarnya untuk foto-foto yang disarankan di marketplace atau sosmed itu biasanya yang foto-foto dengan background polos karena akan lebih tampil secara detail untuk produknya dibanding dengan properti yang banyak seperti misal di bagian kiri atas itu kan propertinya banyak. Itu kalau salah pengambilan nanti kita fokusnya utama bukan di produknya tapi di propertinya. Kalau mau saran saya mau cepat dalam pengambilan itu kemarin waktu di pelatihan Palangkaraya, Pekanbaru, Temanggung itu saya menggunakan contoh dari setting 0 itu saya timer itu butuh waktu 10 menit untuk membuat termasuk penyiapan itu membuat foto dengan background kertas karton seharga 3.500 nih. Sebentar saya saya coba untuk share. Bentar. Sorry. Ini share screen-nya saya stop dulu. Terus oke. Terlihat nggak nih? Video saya terlihat nggak? Oh, nggak terlihat ya. Masih belum terlihat nih. Bentar. Datanya terhalang di anu nih. Speaker view. Bentar. Ini masuk ke setting dulu ya. Video. Oh. Oke, muncul ya. Nah, ini saya menggunakan kertas Asturo. Bentar, yang ada harganya. Wah, ini Asturo nih. Ini harganya 3.500 ya. Ya kan? 3.500. Terus settingnya gampang banget nih. Kebetulan samping saya nih, saya sampel nih tadi. Nah, cuman gini doang. Simple ini. Kertasnya ditempelin pakai selotip, produknya dikasihin di tengah. Terus kita foto aja dari sini. Kita asal sudut pengambilannya benar, itu nanti akan jadi produknya akan tampak lebih fokus ya, hampir sama seperti yang foto yang tadi hitam tadi itu. Cuman kalau yang hitam karena menggunakannya kain jilbab warna hitam, selain itu mejanya kan juga saya menggunakan meja yang warnanya hitam juga nih. Kebetulan belum sempat saya bersihkan sih ya. Jadi masih agak kotor nih. Nah, seperti ini. Jadi hitam-hitam, kalau putih ya putih. Nggak kelihatan, Mas. Ya. Nggak kelihatan. Mungkin mengkombinasikan warna bisa juga nih. Misal kalau teman-teman nanti di halaman selanjutnya ada harmonisasi warna itu nanti saya jelaskan. Ini kalau dikombinasikan, ini akan jadi warna yang bagus. Taruh kata ini kita gelar terus kita tempelkan di sini aja sudah jadi bagus nih. Dengan kombinasi warna seperti ini, background yang polos dan harganya cukup terjangkau di 3.500 semua. Itu bisa. Atau mungkin teman-teman kalau misal wah belum sempat pergi ke toko buku atau mungkin belum sempat pergi untuk beli. Nah, teman-teman bisa aja menggunakan kain jilbab atau mungkin menggunakan perangkat yang ada. Jadi dioptimalkan dulu aja yang ada tanpa harus membeli dulu ya. Saran saya seperti itu. Oke, saya kembali ke share screen lagi ya.
Bisa screen. Oke, masuk ya. Mungkin tuh ada pertanyaan lagi Mas di kolom. Boleh. Gimana, Mas? Ada pertanyaannya di kolom komentar. Ada Hmm? peserta yang bertanya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana menentukan background yang tepat untuk produk saya? Hmm? Produk itu cireng, berupa cireng, isi Ah? cireng. Apakah yang baik warna cerah, putih, atau lebih gelap? Gitu. Terima kasih. Dan Nah, produknya cireng ya. Background yang tepat apa nih? Kira-kira yang cocok. Produk makanan. oke. Untuk produk makanan itu disarankan background yang putih dulu. Kenapa saya menyarankan background yang cerah? Karena itu akan pengambilannya akan lebih mudah dibanding teman-teman menghandle dengan warna-warna yang gelap. Jadi saran saya lebih bagus menggunakan warna yang cerah. Selain itu mungkin bisa menggunakan properti apa namanya bahan-bahan dasar dari cireng tersebut seperti misal tepung kanji atau apa dijadikan bahan properti yang di depan foto produknya dengan catatan propertinya jangan terlalu banyak aja. Kalau terlalu banyak nanti fokusnya malah di rempah-rempah atau mungkin di tepungnya itu bukan di produknya. Terus yang perlu diperhatikan lagi itu di bagian biasanya kan kemasan itu memantulkan cahaya kan Mas. Nah itu kalau misal kemasannya memantulkan cahayanya over, itu fotonya jadi aneh. Satu-satunya gimana sih? Digeser aja produknya. Produknya digeser sedikit-sedikit supaya supaya apa namanya cahayanya tuh seperti menyerempet aja. Jadi tidak langsung ke produknya tapi diserempetin aja. Cuman diserempetin aja itu nanti frekuensi untuk dipantulkan ke apa namanya ke kemasan yang plastik itu biasanya lebih kecil dibanding ketika kita langsung cahayanya sumber cahayanya ke kemasan. Begitu Bang, apakah mungkin terjawab atau mungkin masih bingung? Kalau masih bingung nanti saya bantu untuk menjelaskan lagi. Mungkin lanjut aja dulu Mas. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, slide selanjutnya mungkin nanti kalau sambil jalan lagi ada pertanyaan. Nah, sudah terjawab katanya. Oke, siap. Oke, jadi kalau ada kendala langsung disampaikan ya, teman-teman jangan-jangan kalau mau yang simpel ya itu tadi seperti yang saya barusanan itu pakai aja kain Berarti atau seperti yang overhead ini Mas ya? ya. Yang overhead, yang warna putih makanan ini kan seperti gini kan? Background pengambilan untuk makanan standar. Ya, benar. Cuman kalau yang ini kan warnanya hitam nih, bisa diganti warna putih. Sebenarnya kalau warna putih pun juga menarik juga. Kalau enggak misal mau warna-warna lain asal kombinasi warnanya bagus sih sebenarnya menarik-menarik aja sih ya. Seperti itu. Kenapa warna putih saya anjurkannya? Karena warna putih, warna hitam, warna abu-abu itu lebih lebih apa namanya kesannya tuh lebih netral dia dikombinasikan dengan warna apapun masih masuk. Kalau misal produk makanan ya seperti warna-warna pastel itu masih masuk lah. Warna krem itu juga masih bagus untuk produk makanan ya. Polos saja enggak usah yang bertekstur. Oke, kita lanjut ke sudut pengambilan ya. Sudut pengambilan di produk itu dibagi menjadi 5. Baginya menjadi banyak, cuman yang sering kita gunakan itu ada 5. Yaitu 1, overhead atau flat lay dari sudut pengambilan atas persis. Yang kedua, hack angle, itu dari sudut 70 derajat. Yang ketiga, dari sudut 35 derajat. Itu seperti kalau kita melihat makanan di meja makan. Nah, itu kan posisinya 35 derajat itu.
Yang keempat, sudut 20 derajat. Berarti sejajar produknya, tapi naik sedikit. Yang kelima, itu benar-benar sejajar dengan produknya. Gimana sih cara menentukan pengambilannya? Kembali lagi ke teman-teman, produknya, keunggulannya kan di survei saya tadi teman-teman sudah mengetahui produknya keunggulannya di sisi mana. Nah, itu yang kenapa saya tanyakan, karena memang harus diketahui dulu produk teman-teman tuh keunggulannya menariknya di sisi mana. Kebanyakan rata-rata menjawabnya dari sisi depan. Ya udah, berarti ngambilnya dari sisi depan aja. Jangan uji coba yang dari atas. Kalau diambil dari atas, jadinya akan aneh. Sebagai contoh nih, kita foto burger nih ya. Foto burger itu kalau kita ngambilnya terlalu atas, itu layer-layer yang ditampilkan dari unggulan burgernya itu tidak kelihatan. Fotonya bagus-bagus, cuma tidak kelihatan, kita tidak bisa memberikan informasi ke calon pelanggan. Terus kita ngambilnya ke yang 30 derajat atau sama seperti kita melihat di meja makan. Apakah bagus? Sama bagus, sampai kan kelihatannya layer-layernya, oh ini pelanggan lihatnya tipis banget. Nah, ketika kita sejajar dengan produknya, benar-benar sejajar atau tidak naik sedikit kameranya, itu baru kelihatan layer-layernya. Oh, nih dagingnya segini, sayurannya segini, sausnya segini, kan terlihat lebih menarik. Sama nih, misal posisi kue cupcake gitu, atau kalau tidak pizza. Pizza ketika diambil sejajar dengan produknya, tidak kelihatan topping atasnya. Padahal kan yang menarik dari pizza atau cupcake atau apa itu kan topping atasnya. Berarti satu-satu yang terbaik pengambilannya benar-benar dari atas atau 90 derajat. Nah, dari sana teman-teman ketika mengetahui kelebihan produknya, itulah yang dijadikan menentukan sudut pengambilan dari produk teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, misalnya nih, kira-kira produk saya bagusnya diambil dari sudut mana? Biasanya kan sering terjadi itu pertanyaan seperti itu di pelatihan biasanya. Jawabannya saya cuma satu. Yang bisa menjawab itu cuma teman-teman. Produknya, menariknya, keunggulannya di sisi sebelah mana. Nah, itulah yang jadi penentuan sudut dari pengambilannya. Seperti itu. Bang Ali? Bang? Ya, Oh ya, ini nanti materinya kan bentuk PPT. Kalau misal diteruskan ke teman-teman, jadi nanti setelah selesai pelatihan kan kelihatannya tidak ada grup nih. Teman-teman bisa langsung baca-baca ulang. Kalau misal ada pertanyaan atau kendala ketika praktek selama 1 bulan ini, teman-teman bisa langsung menyampaikan melalui Bang Ali atau mungkin rumah BUMN Seruyan atau langsung ke saya ya, bisa langsung japri nanti. Insya Allah saya jawab. Ini ada pertanyaan lagi Mas Ar? Oh, boleh. Pertanyaannya, saya usahanya warung makan. Kira-kira properti yang mendukung untuk pengambilan foto itu menu jualan saya gimana? Contohnya untuk ayam bakar. Gimana supaya terlihat real pic? Nah, itu Mas. Oke. Gini, kalau untuk warung makan atau rumah makan itu kan variasinya banyak nih. Ya. Fotonya bisa bervariasi juga. Misal satu, foto keadaan sekitar rumah makannya atau warung makannya itu. Yang kedua, foto ketika sudah ditata rapi di etalase atau mungkin di tempat makannya itu ditata rapi dan diambil seketika. Di situ dengan sudut pengambilan yang sesuai dengan keunggulannya. Misal ayam bakar ya diambilnya di sudut 20 derajat atau mungkin seperti kita kalau melihat apa namanya? Makanan di meja makan sudut 30 derajat itu bisa diambil seperti itu. Yang keempat, ambil foto detail dari makanan itu dengan cara teman-teman menyediakan piring, sengaja piring yang bagus, rapi,
ayam bakarnya ditaruh di situ, terus dihias, misal pinggirnya dikasih salad atau timun atau mungkin dikasih tomat, terus disediain sambal di satu piring itu, pakai aja background polos dulu aja. Kalau belum menggunakan properti-properti yang ada, pakai aja background polos di foto. Insya Allah bagus. Kalau teman-teman menghendaki, ini fotonya kelihatan sepi, ya udah pakai properti yang ada aja. Ayam bakar propertinya biasanya apa, bumbunya rempah-rempah, bawang merah, bawang putih, atau mungkin kecap tapi botolnya jangan terlalu lebih besar dibanding anu ya. Maksudnya kecapnya dikasih dalam kemasan apa namanya, piring kecil itu aja, atau mungkin menggunakan pisau makan sama garpu itu bisa jadiin properti, atau mungkin alas apa namanya, serbet untuk makannya itu bisa jadiin properti. Cuman kalau ingin cepat, maksudnya siap saji terus pelanggannya sudah datang dan kita harus memfoto, itu satu-satunya jalan ya pakai background polos. Itu kita tidak perlu penataan lebih lanjut, cuman penataan di bagian piringnya aja supaya tampil rapi, kelihatan enak dimakan, itu mengundang selera pelanggan. Nah itu yang kita tampilkan yang seperti itu aja, itu lebih cepat biasanya. Paling penyiapan dari background polos, penataan sampai foto itu paling kisaran 15 menit maksimal, itu 15 menit itu sudah paling lama banget. Tapi kalau misal mau pakai properti memang hasilnya lebih bagus lagi. Cuman harus disesuaikan propertinya yang benar-benar mendukung produk itu. Bahan dasarnya apa, itu yang bisa dijadiin properti utama. Kalau misal teman-teman, aku punyanya bahan dasarnya ini, ya udah bahan dasarnya aja, enggak usah beli misal serbet atau misalkan sendok kayu atau mungkin garpu kayu atau mungkin harus beli serbet yang bagus-bagus, itu enggak perlu dulu. Kecuali kalau memang teman-teman, oh ini sudah ada dana lebih untuk promosi nih, aku ingin bikin yang lebih menarik, nah baru beli properti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain atau mungkin masih bingung dengan jawaban saya tadi? Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Oke, yang tadi gimana, Bang? Apakah sudah terjawab yang tadi, yang untuk ayam bakarnya? Bagaimana Ibu Nur Islam ya? Apa sudah jelas? Kalau sudah jelas, silahkan jawab secara langsung atau tulis di kolom komentar. Benar-benar. Tapi kalau misal masih bingung, langsung tanyakan ya. Ya sudah jelas ya. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi, Mas Aan. Kalau produk makanan atau minuman, lebih bagus foto indoor atau outdoor? Ini kayaknya lebih mengarah kepercayaan ya. Oke. Biasa kalau boleh tahu, untuk waktu-waktu yang sering digunakan untuk melakukan foto, itu biasa di jam berapa, Kak? Kalau boleh tahu nih, biasanya kan kalau disambi-sambi, kadang paginya, oh aku ngurusin anak nih, bisanya ambil di kisaran jam pulang sekolah atau habis online sekolahnya, itu di kisaran jam berapa, atau mungkin ini aku harus nyiapin ini dulu, aku free-nya sore hari. Nah itu kan beda-beda penanganan ya untuk pencahayaannya ya. Kalau misal untuk pagi atau siang mungkin kakak bisa kalau pagi sih di outdoor it's okay, cuman kalau agak siang karena terlalu terik, kakak mungkin bisa di bagian teras rumah atau tempat-tempat yang lebih rindang, jadi cahayanya itu lebih soft ya, lebih halus. Untuk produk makanan ya, untuk produk makanan cahayanya itu lebih bagus kalau di tempat-tempat yang rindang. Mungkin maksudnya ini lebih ke konsep sama tekniknya aja sih, Mas. Indoor, outdoor. Oh gitu. Ya. Oke, untuk konsep saya kembalikan dulu ke kakak itu. Biasanya ngambilnya di kisaran jam berapa dulu? Jadi saya bisa memberikan konsep yang ada. Ya, siang. Siang, oke, siang. Siang bisa di teras. Di teras, kakak misal pakai untuk produk makanannya, sisi yang diunggulkan di mana dulu? Taruh kata di depan nih, di depan dan di bagian atas. Berarti kan ngambilnya harus dua sisi itu.
Berarti di sisi 30 derajat atau di sisi 20 derajat supaya kelihatan yang di atas juga kelihatan di depan. 20 derajat itu tampilannya hampir sama seperti ini ya. Ini 20 derajat. Kalau 30 derajat ya sama seperti ini kan, di sisi keunggulan, misal keunggulannya di bagian depan terlihat, keunggulan di bagian atas juga terlihat. Nah, pakai aja kalau misal seperti ini, pakai misal kain bisa, atau mungkin ada alas-alas yang menarik seperti kayu atau mungkin rumput, dengan catatan produknya warnanya apa dulu. Kalau produknya warnanya hijau terus dikasihnya rumputnya juga hijau, nah itu nanti malah jadinya menyatu, bukan bukan menonjol di produknya, tapi malah jadinya kesannya menyatu dengan produknya warnanya. Saran saya gunakan warna-warna, nanti saya jelaskan lagi untuk harmonisasi warnanya. Seperti itu. Oke, bisa lanjut dulu Mas, slide selanjutnya atau Oke. Oke, kita lanjut ya. Sudut pengambilan tadi sudah saya jelaskan. Nah, komposisi produk itu penentuan konsep, sudut pengambilan sudah dijelaskan. Fokus utama produk nih, fokus utama produk jangan sampai meleset ya. Jadi dalam artian kadang propertinya jadi fokus. Yang ketika kita melihat foto itu terfokus di mana, itu biasanya kita ketika pertama kali melihat foto, yang kita lihat apanya dulu. Kalau kita lihat fotonya, ternyata yang kita lihat pertama produknya, itu berarti fotonya berhasil. Informasi yang diberikan berhasil. Tapi ketika kita melihat, wah ini jadi misfokus nih, belakangnya kok lebih menarik, misal wah ini ada anak kecil lagi kecebur, atau mungkin oh ini ada kucing lewat atau apa, nah itu malah berarti fotonya gagal. Seperti itu. Sekalipun fotonya bagus, hitungannya tetap tidak masuk. Kalau di periklanan seperti itu. Karena itu latar belakang atau depan atau penataan produk itu perlu diperhatikan, termasuk warna-warna tekstur yang seperti tadi sebelumnya saya jelaskan. Kalau misal produknya warnanya hijau terus dikasihnya rumputnya hijau yang sama, itu harus ada pembeda. Kalau enggak menyatu nanti jadinya aneh. Karena 75% yang menentukan foto produk bagus atau tidak itu biasanya di background, penataannya bagus atau tidak. Kalau penataannya berantakan, insya Allah fotonya akan jadi berantakan. Tapi kalau penataannya rapi, insya Allah fotonya akan jadi rapi. Makanya untuk mengurangi itu, ketika kita mengambil foto secara cepat, itu menggunakan background polos. Supaya kita tidak harus memikirkan konsentrasi ke penataan produknya seperti apa. Itu disarankan menggunakan background polos. Setelah background polos, kita sudah jam tempurnya agak tinggi, kita coba satu properti. Jam tempurnya agak tinggi lagi, kita coba dua properti. Jam tempur lagi tinggi, kita coba dengan banyak properti. Jadi seperti itu. Foto produk itu biasanya hampir sama seperti yang lain atau video produk berdasarkan dari jam tempur kita. Jadi semakin kita sering mencoba, sering mengamati foto-foto produk yang ada, itu insya Allah fotonya akan menjadi lebih bagus. Komposisi dalam fotografi. Ada banyak sekali komposisi, cuman yang sering dipergunakan itu biasanya rule of third atau yang nomor 2. Yang nomor 2 ini. Ini yang paling sering dipergunakan. Selain itu golden triangle atau penataan dengan segitiga. Ini kan bentuknya segitiga nih. 1, 2, 3. Dari sini bisa ditarik juga 1, 2, 3. Ya kan? Penataan golden triangle ini yang paling sering digunakan di foto produk. Baik foto produk bentuk makanan atau bukan makanan. Yang lain apa? Golden ratio. Ini diberikan di sepertiga bagian. Propertinya bentuknya melengkung gini. Ini digunakan juga tapi jarang-jarang sih. Nah, yang keempat nih paling sering digunakan nih di TV barang juga sering digunakan. Center position itu paling gampang penerapannya, benar-benar di tengah. Ini paling sering digunakan. Jadi kiri sama kanannya balance. Selain itu yang sering digunakan perspektif atau menata seolah-olah ada ruang dalam.
Ini yang paling sering digunakan juga. Hampir sama seperti itu frame in frame. Ini yang sering digunakan, tapi biasanya produk utamanya di depan atau di belakang, terus pinggir-pinggirnya properti pendukung. Disarankan ketika kita menggunakan seperti ini, produk utama tetap harus menjadi fokus utama, bukan di propertinya ini atau ini dulu yang kita lihat, tapi benar-benar di bagian produk utamanya. Negatif space ini sering digunakan juga. Ada ruangan kosong. Ini ruangan kosong ini gunanya untuk memberikan tulisan-tulisan deskripsi. Misal seperti ini, setelah itu nanti kita tulisi harganya segini, nama produknya ini, terus keterangan produknya ini. Nah, itu biasanya menggunakan negatif space. Yang ini jarang. Penuhi frame atau fill in frame ini digunakan untuk foto detail. Jadi misal saya punya foto tas nih, foto koper, terus keunggulannya di mana? Keunggulannya di red circling-nya ini. Nah, itu kita detailkan. Kita zoom, ambil dekat secara close up. Untuk red circling-nya itu kita ambil setelah itu, nah menggunakan teknik yang namanya penuhi frame atau fill in the frame ini. 11 komposisi warna ini penting banget. Ini sampel nih kacamata. Ketika kita ingin membuat kacamata yang kesannya digunakan di pantai atau di musim panas, itu ketika kita menggunakan background warna biru, kacamatanya warnanya juga biru, itu akan jadi menyatu. Yang kedua, kesannya bukan musim panas tapi musim dingin. Tapi ketika kita menggunakan warna kuning seperti ini kan kesannya, oh ini cocok nih kacamatanya dipakai di pantai waktu panas, karena ke kuning itu lebih mengarah ke sesuatu yang panas, sesuatu yang apa namanya kelihatannya lebih hangat seperti itu. Yang ini menggunakan kombinasi secara berurutan, tapi ada satu yang membedakan. Nah, yang membedakan ada elemen ganjil ini yang biasa sering menjadi perhatian. Cuman kalau menggunakan roll of oats, itu kalau penempatan elemen pengganggunya salah, itu malah fokusnya menjadi susah. Maksudnya lebih terfokus ke elemen pengganggu, bukan ke produknya. Nah, ini harus diperhatikan jika teman-teman menggunakan apa namanya komposisi ini. Yang ke-13 itu komposisi paling menarik ini sering digunakan untuk dunia periklanan. Ini menggunakan pembanding yang sifatnya lebih kontras. Misal ini telepon jadul dengan telepon yang masa kini. Ini kan membandingkan seperti ini. Di foto kan otomatis ketika kita melihat foto, oh ya ini ternyata produknya memberikan informasi, oh ini foto jadul itu seperti ini. Terus foto yang HP yang sekarang tuh seperti ini membedakan, ini tampilnya lebih kecil, lebih modern, nah seperti itu. Atau mungkin ini, tidak usah saya ceritakan kan, artinya apa nih? Misal ini produknya rokok, terus wah rokok berarti membunuh, nah seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Untuk juxtaposition ini sering digunakan di periklanan, tapi teman-teman menggunakannya harus lebih kreatif karena kalau memberikan efek apa namanya kontroversi ini biasanya lebih menarik perhatian. Cuman yang perlu diperhatikan yaitu harus lebih menarik dan memberi informasi lebih. Komposisi atau penataan produk. Tadi sudah saya jelaskan ya. Lebih sering digunakan third of rule, terus negative space gunanya untuk ini seperti ini mengkombinasikan untuk layoutnya, terus ini detail-detailnya pakai fill the frame tadi, nah seperti itu. Atau mungkin produk-produk food menggunakan segitiga kan sudah saya gambarkan jelas ya ini ya fotonya, bentuknya segitiga penataannya. Sama ini juga misal mau dikasih tulisan-tulisan di sisi-sisi yang kosong ini teman-teman masih bisa. Tapi kalau misal sudah penuh seperti ini kan akan susah nih.
Satu-satunya misal mau dikasih watermark nih, wah sudah penuh kayak gini mau dikasih mana? Dikasih di sini atau di sini, wah itu malah kadang mengganggu pelanggan kita untuk melihat informasi yang disampaikan di foto. Nah, ini ketika kita menggunakan background polos, itu pertama keunggulannya di budgetnya lebih rendah, waktu pengambilannya juga lebih cepat, yang ketiga produknya juga akan langsung terfokus dan tampil elegan. Tapi kalau teman-teman misal ada budget lebih, menggunakan properti yang lebih, juga akan lebih menarik. Cuman kalau salah penempatan itu lebih sulit untuk pengambilannya dibanding menggunakan background-background yang polos seperti itu. Jadi untuk pertama kali belajar mengambil foto yang bagus atau menarik, saran saya gunakan dulu coba untuk single product dan itu menggunakan background-background polos. Itu hasilnya akan lebih apa namanya? Lebih enak dan cepat. Kadang kan wah ini keburu dikirim atau mungkin keburu disajikan ke pelanggan itu harus cepat-cepat. Nah, jangan asal jebret, tapi tetap harus memposisikan oh ini harus tata dulu backgroundnya yang rapi, polosan aja enggak masalah. Yang kedua, jangan menggunakan background polos kalau bisa, jangan yang ada lekuannya, ada potongannya itu biasanya kan susah di pengeditan kalau enggak penempatan apa namanya? Penempatan produknya. Tapi kalau backgroundnya seperti yang tadi saya tampilkan itu dilengkungin aja, itu akan terlihat lebih menyatu seperti yang ini tanpa ada potongan. Biasanya kalau ada potongan atau lipatan kan sininya ada garisnya itu. Ini kadang kalau salah penempatan akan menjadi mengganggu fokus itu malah. Tips foto produk non food. Nanti yang punya produk non food dikira dianaktirikan kalau tidak saya kupas yang ini juga kan. Yang pertama, untuk produk non food harus realistik, jangan sampai menipu pelanggan. Dalam artian misal teman-teman beli baju, di fotonya kelihatannya bagus, menarik, warnanya menarik. Tapi ketika sudah datang bajunya, loh kok berbeda, ukurannya juga lebih besar atau lebih kecil. Biasanya kan sering ditemui seperti itu. Wah ini tertipu nih sama penjualnya, biasanya kan seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Sebisa mungkin teman-teman memberikan informasi yang akurat. Terus yang kedua, fotonya konsisten. Yang disuguhkan itu konsisten, jadi tertata rapi. Seperti mungkin kalau di Indonesia marketplace yang tertata rapi di Shopee. Kalau di luar negeri ya Amazon, itu lebih rapi. Itu untuk mengurangi efek stres ketika kita melihat, karena ketika kita melihat sesuatu yang tidak rapi, itu biasanya cepat bosen. Yang selain itu ada pembanding, misal kalau teman-teman punya produk non food, biasanya kan dibandingin tuh baju ya pakainya model atau misal pakai manekin untuk pembanding, oh ini bajunya cocok untuk yang ukuran jumbo atau mungkin oh ini cocok untuk orang yang tinggi atau oh ini cocok untuk yang kurus. Nah seperti itu kan ada pembandingnya kan, itu yang digunakan untuk pembanding. Jadi calon pelanggan kita tuh bisa berimajinasi, oh ini kira-kira nih cocok enggak sih kalau untuk apa namanya ketika dipakai. Nah seperti itu. Atau mungkin produk-produk yang besar, misal seperti sofa, ini bagus enggak sih dimasukin di ruang tamu, dilihat oh pinggirnya pembandingnya misal lemari, oh ini ternyata seukuran lemari lebih besar sedikit tingginya, berarti kan cocok lah. Jangan sampai kita tidak ada pembanding, ternyata ketika datang barangnya ukurannya besar banget atau kecil banget, itu kan pelanggannya jadi kecewa. Oke, untuk produk makanan. Kalau untuk produk makanan penanganannya beda. Tempatnya atau wadahnya itu menarik, seperti yang saya bilang tadi, ketika teman-teman mau bikin produk makanan dengan cepat, penataannya harus disajikan dengan rapi. Kalau ayam bakar ya ayam bakarnya pakai piring yang rapi, putih, polos itu, terus
pinggir-pinggirnya dikasih salad, dikasih timun, dikasih tomat, terus dikasih sambal. Nah, itu kan akan tertata rapi. Yang kedua, sediakan ruang yang cukup untuk hidangan utama. Jadi kalau misal teman-teman fotonya terpotong sebelah gini, kalau potongannya enak sih enggak masalah. Maksudnya enak dilihat enggak masalah. Tapi kalau potongannya jadi aneh, misal ini potongnya nanggung di segini. Nah, misal segini ya fotonya. Ini kan nanggung banget nih. Nah, itu kurang menjadi fokus utama, malah kelihatannya nih fotonya kok aneh sih gitu. Yang ketiga, penataan itu searah jarum jam dan biasanya ganjil. Itu akan lebih mempermudah. Gunakan produk kalau variannya banyak, itu ditatanya ganjil. Jumlahnya ganjil. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan ketika kita menata itu sebaiknya searah jarum jam. Ini misal taruh kata ini, makanan utamanya kan di sini nih. Terus setelah itu sayur. Sayurnya di sini. Setelah itu baru lauknya. Ini kan muter gini. Biasanya kan lauk itu dimakannya setelah, wah nanti aja lah, paling enak, paling terakhir. Biasanya kan seperti itu kan. Nah itu berarti muternya gini. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi juga penataan ketika teman-teman mengambilnya seperti ini atau sudut 20 derajat atau 35 derajat, 45 derajat, perhatikan barang-barang yang sifatnya unggulan atau mahal itu ditampakkan di bagian depan. Ini jadi aneh kalau misal produk dagingnya ini saya kasihkan di belakang, kan tidak kelihatan nih. Nah, kenapa produk dagingnya dikasihkan di depan supaya tampil? Karena dagingnya kan lebih mahal daripada sayur, lebih menarik dagingnya dibanding sayurnya kan. Jadi dagingnya dikasihkan di depan supaya terlihat lebih jelas. Oh nih, ternyata makanannya pakai daging, sayurnya ada sih, cuman di belakang jadi kelihatan. Oh, kalau misal aku malas makan sayur nih, oh sayurnya kelihatan sedikit, dagingnya yang banyak. Nah, seperti itu. Juga bahan-bahan yang untuk mempercantik, misal penyusunannya dengan bentuk saf-safan seperti ini, atau dengan kata lain seperti layar by layar ya. Jadi menggunakan layering. Oke, style dalam foto produk ini sebelum masuk ke sini mungkin ada pertanyaan enggak nih untuk tips tadi penataan tadi dan sudut pengambilan, apakah ada pertanyaan? Untuk pertanyaan nih ada sih masuk pertanyaan di kolom komentar, tapi pertanyaan dia nanya nih, dia tanya tentang lebih ke mengarah teknis sih Mas, aplikasi foto, tentang aplikasi foto, kira-kira aplikasi apa yang mendukung untuk fotografi? Oke, untuk foto kita rekomendasi mungkin. Oke. Ada banyak hal, misal aplikasi-aplikasi yang manual, sistem manual seperti misal ada pengaturan-pengaturannya itu ada banyak yang bisa kita download baik di App Store atau mungkin di Play Store, itu ada banyak. Tapi saran saya coba menggunakan aplikasi yang defaultnya dulu aja. Yang defaultnya bawaannya handphone itu digunakan terlebih dahulu, yang dioptimalkan di bagian penataan dan konsep penataan dari background atau mungkin pencahayaan atau penataan dari produk. Nah, seperti itu. Kalau itu penataannya pas, backgroundnya pas, cahayanya pas, insya Allah mau pakai aplikasi apapun pasti pas. Jadinya pasti bagus. Mau pakai perangkat apapun juga pasti bagus. Seperti itu. Apakah terjawab mungkin pertanyaannya? Ya mungkin jawabannya lebih mengarah kepada kita lebih mengoptimalkan tentang teknik foto produknya Mas ya, bukan ke... Ya, betul sekali. Betul sekali. Kalau untuk aplikasinya menyesuaikan. Ya. Mungkin saya lanjut Mas. Oke, kita lanjut ya. Style dalam foto produk. Style dalam foto produk itu biasanya yang sering digunakan itu banyak hal.
Yang tadi saya sebutkan tadi background polos itu namanya product shot atau latar polos. Itu biasanya untuk kemasan makanan, menu apa atau yang stylingnya rapi dan bersih, biasanya di marketplace dengan shadow yang lembut atau bayangan yang lembut. Ini kan bayangannya lebih lembut ya ini ya. Jadi enggak keras banget. Ini bendanya besar, mesin vacuum cleaner itu kan besar nih. Nanti bisa dicontoh dengan single produk tanpa ada produk-produk pendukung yang lain dengan background yang polos, atau mungkin ini kerajinan tangan itu bisa juga menggunakan seperti ini. Karena untuk daerah-daerah Kalimantan itu lebih banyak di UMKM kerajinan tangan ya Bang ya. Kebanyakan kerajinan tangan, juga makanan Ya. banyak juga Mas. Tergantung Kalau wilayahnya. untuk UMKM seruyan lebih banyak di mana itu Mas? Di Banyak ke makanan Mas, soalnya daerah pesisir rata-rata produk UMK-nya kerupuk sama Oh olahan gitu, ya, oke dan oke ikan. oke oke. Nah di pelatihan ini saya coba untuk mengapa namanya membahas untuk produk yang paling sering atau yang paling banyak diproduksi oleh teman-teman ya. Berarti kalau kayak kerupuk itu kemasannya kan biasanya plastik, itu kemasannya mantulin cahaya. Mungkin teman-teman kalau misal agak terpantul dan itu mengganggu, mungkin bisa digeser sedikit-sedikit cahayanya. Maaf. Kalau pakai natural kita tidak mungkin menggeser matahari. Jadi Nah, produknya yang kita geser sedikit-sedikit sampai tidak ada bayangan atau pantulan yang mengganggu dari cahaya itu. Yang kedua, jurnalistik straightforward atau bergaya dokumenter. Nah, ini biasanya menggunakan dari atas ya. Ini kalau misal makanan kemasan bisa enggak? Jawabannya bisa. Ini makanan kemasannya ditidurin dong. Kalau diberdiriin kan enggak kelihatan. Kalau diberdiriin cuman jadi garis nih kalau makanan kemasan. Nah, bisa ditidurin satu-satunya biar kelihatan rata atau rapi. Bagian belakangnya dikasih ganjal kertas atau mungkin menggunakan tisu biar kelihatan rapi dan kemasannya bisa rata. Seperti itu. Nanti saya bahas untuk beberapa trik-trik foto produk atau video produk yang digunakan oleh standar periklanan. Jangan kaget nanti kalau misal ternyata foto-foto produknya itu menggunakan bahan-bahan pengganti yang apa namanya yang kadang tidak bisa dimakan. Seperti itu. Itu fungsinya untuk mengurangi biaya produksi sih sebenarnya. Oke. Yang ketiga, break and props. Itu menggunakan properti tapi yang apa namanya benar-benar bersih ya, benar-benar selaras dan bersih. Misal ini klepon, ya gula arennya di sini, terus ada apa namanya parutan kelapanya di sini, nuansanya, propertinya juga pakai daun pisang. Ini karena makanan tradisional jadi pakainya daun pisang, jangan pakai yang nuansa modern seperti misal ini kalau backgroundnya putih. Kalau background putih polos terus single produk misal kleponnya aja enggak masalah sih. Tapi kalau jadi masalah kalau backgroundnya putih terus pakai sendoknya itu sendok yang logam, terus kemasannya juga kemasan yang modern, itu kan makanan tradisional tapi tampilannya modern, itu kesannya gimana gitu kan, enggak, kurang greget aja sih tradisionalnya seperti itu. Atau mungkin nasi tumpeng hampir sama ya, ininya propertinya juga tradisional. Yang kelima, bold and clean, itu lebih difokuskan di bagian produknya. Tapi propertinya minimalis ini bisa dijadikan alternatif ketika teman-teman mengambil bosen mengambil dengan background polos. Ini penataannya cukup cepat karena propertinya juga minimalis, stylingnya juga bersih, rapi, dan produknya benar-benar terfokus mendominasikan. Ini kan burgernya juga lebih besar dibanding yang lain, saus dan ininya sekalipun ukuran sausnya harusnya lebih besar daripada burger kan. Terus yang kedua ini juga piringnya ini lebih besar dibanding yang di belakang. Yang saran saya kalau untuk pemula yang belajar foto produk itu menggunakan background polos dan menggunakan konsep
bold and clean ini dulu aja. Kalau ini sudah berjalan lancar, sudah dirasa bagus dan ingin mengembangkan kreativitas, baru mencoba yang lain-lain. Ini paling sulit. Ini mood, dark mood biasanya sering dipanggilnya. Kalau salah, background-nya bisa jadi ikut terang. Biasanya kan yang dialami fotografer produk atau teman-teman UKM, ingin bikin produknya terlihat gelap, tapi background-nya jadi ikut terang karena penataan pencahayaannya salah. Nah ini biasanya menggunakan cutting light. Ini jadi pakai lampu buatan atau pakai lampu belajar atau apa itu nanti ditutup dengan kertas karton. Jadi cahayanya cuma di bagian produknya aja, bukan di bagian latar belakangnya yang hitam, jadi terlihat benar-benar hitam, bukan jadi ikut terang juga. Kalau hitam terang kan kelihatan aneh tuh. Satu-satunya ya ditutup kertas karton atau pakai cutting warna apalah yang gelap dan hitam biasanya. Seperti itu. Oke, kita nonton untuk beberapa foto produk komersial. Biasanya menggunakan cara-cara seperti ini. Nanti kalau misal ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Ini kebetulan saya ada beberapa item penggantinya juga. Oke, itu tadi salah satu contoh untuk bahan-bahan pengganti yang sering digunakan. Tujuannya untuk menghemat biaya produksi. Sebagai contoh, kalau kita foto es krim itu kalau menggunakan bahan yang beneran es krim itu kalau kita fotonya durasi agak lama itu nanti jadinya meleleh dan kita harus menyediakan es krim yang baru. Itu akan meningkatkan biaya produksi untuk foto produknya dibanding kita menggunakan bahan-bahan pengganti. Begitu juga dengan es batu. Es batu itu biasanya, nih saya sudah dulu share screen-nya, nanti saya lanjut lagi. Ini contohnya ya. Bentar, waduh. Es batu itu biasanya menggunakan es batu buatan. Nah, seperti ini. Seperti ini es batu buatan yang sering kita pakai. Ini harganya cukup murah, untuk satunya kisaran 2.000-an. Tapi lebih awet sih, ini dicelupin ke air itu biasanya tidak akan leleh, walau berapa jam pun kita memfoto juga tetap biasa. Atau mungkin yang sering digunakan untuk pengganti lain, misal kita menggunakan telur dadar buatan, lemon buatan hampir sama, bentuknya hampir sama yang asli. Cuman kadang kan untuk menghemat biaya produksi aja ini bisa digunakan berulang kali. Kita tidak perlu harus beli jeruk lime yang kemasannya yang bentuknya masih bagus, atau mungkin menggoreng telur yang tidak gosong kemasannya masih bagus dan benar-benar ceplokannya ini di tengah. Ini kan makan waktu dan biaya produksi yang lama. Kalau waduh ini ternyata gosong dan harus mengulang lagi menggoreng kan makan biaya produksi banyak. Nah, biasanya saya menggunakan barang-barang pengganti seperti ini. Atau mungkin bisa juga dengan jeruk yang sama. Banyak sekali sih barang-barang yang bisa digunakan pengganti, itu relatif murah, harganya 2.000-an sebenarnya. Oke, untuk selanjutnya kita coba untuk membahas harmonisasi warna. Nah, penentuan warna ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kira-kira background-nya warnanya apa. Nah, ini nanti tabelnya bisa digunakan, modulnya nanti saya berikan ke Bang Ali, bisa dibagikan ke teman-teman untuk dipelajari lanjut, atau mungkin dijadikan panduan dalam pemilihan warna juga bisa. Misal produk saya warnanya biru, kita menggunakan komponen-komponen seperti yang di panduan ini. Oh, ternyata saya mau main gradasi, ya udah pakainya biru muda, terus agak cian, agak kehijauan, atau mungkin banyak sampai ke warna ungu, itu bisa digunakan itu. Atau mungkin produk kita warnanya hijau dan ingin menampilkan sesuatu, oh ini ternyata
hijaunya biar kelihatan hangat, makanan yang enak nih, ya udah pakai backgroundnya warna merah. Merah itu biasanya digunakan untuk produk food karena lebih mengundang selera sih. Merah, orange, kuning itu biasanya lebih mengundang selera. Makanya kan teman-teman tahu untuk restoran-restoran yang skalanya nasional atau internasional, mereka menggunakannya warna-warna seperti itu. Misal seperti KFC, McD, itu kan menggunakan warna-warna yang dominan merah dan warnanya kuning, seperti itu. Oke. Nah, perpaduannya seperti ini ya, bisa dicampurkan. Misal warna yang hijau dengan warna agak ungu, atau mungkin biru dengan kuning. Ini kan ada contoh-contoh sampel untuk perpaduan warnanya, ini sebagai contoh aja. Nah, sebelum melangkah kita menggunakannya warna apa, itu teman-teman harus tahu dulu bidik misi untuk produk teman-teman. Pelanggannya lebih dominan ke cowok atau pelanggannya dominan ke cewek. Cowok itu berdasarkan survei itu lebih menyukai warna-warna yang cerah. Warna-warna yang cerah. Sedangkan cewek itu lebih menyukai warna-warna yang dominan lembut atau pastel. Warna-warna pastel. Ketika bidik misinya teman-teman banyak ke cewek, ya udah gunain aja yang warna-warna pastel. Kombinasi background warna pastel, kemasannya pastel, seperti itu dikombinasikan dengan tabel yang sebelumnya ini tadi. Tapi kalau background pelanggannya bidik misinya cowok, ya udah pakai warna-warna yang cerah. Gimana kalau pelanggannya cewek dan cowok? Ya udah dikombinasikan aja cerah dan pastel. Nah, seperti itu. Nanti tinggal dikombinasikan kembali penentuan warna ke bidik misi pelanggan teman-teman. Setiap warna itu punya punya arti tersendiri. Teman-teman bisa menggunakan warna-warna netral seperti yang tadi saya bilang tadi, ketika teman-teman, oh ini produk saya apa tadi? Yang warna seperti cireng. Oke, saya menggunakan warna putih. Itu masih bisa masuk, atau mungkin backgroundnya warna-warna yang coklat tapi coklat muda, ini itu masih bisa masuk. Tapi kalau backgroundnya sudah menuju ke gelap, apakah masuk? Masuk. Cuman hati-hati dengan backgroundnya, nanti kalau salah pencahayaan jadi ikut terang. Atau menggunakan warna-warna yang dominan hangat, karena cireng kan digoreng tuh, makanan hangat kan. Bisa menggunakan warna merah atau warna kuning. Bisa. Kalau produknya misal ayam goreng dengan penataan yang bagus, menggunakan warna-warna yang coklat tua, misal background kayu atau apa, itu bisa menggunakan seperti itu ya kalau untuk background polos. Atau mungkin produk saya nih kerajinan tangan ingin menampakkan kerajinan tangannya ini di bidik misinya untuk segmen yang menuju ke mewah, misal kerajinan tangan dengan silver atau apa, bisa mengkombinasikan antara warna gold atau warna silver, ini bisa dikombinasikan seperti itu. Nanti tabelnya saya berikan juga. Oke. Yang jadi PR setelah pelatihan ini, teman-teman diharapkan untuk membuat foto produk yang simple dan cepat dengan background polos. Mungkin nanti bisa dibantu untuk mengumpulkannya ya, Bang Ali. Ya, sama siap Mas. Oke, kita. Ya, nanti biar teman-teman langsung praktek ya untuk pelatihan ini. Jadi pelatihannya tidak sekedar cuman pelatihan, ya udah pelatihan. Nah, besar. Misalkan nanti ada ada prakteknya kita. Betul. Daya tangkap untuk pelatihannya sampai di mana, tingkat pemahamannya, nanti teman-teman praktek dengan produknya teman-teman sendiri. Kita mulai yang dari simple background polos aja yang cepat, dengan single produk, maksudnya cuma produk tunggal di depan itu, nanti bisa dibantu untuk pengumpulannya di Bang Ali. Ya, siap. Oke. Saya rasa pelatihan hari ini seperti ini. Mungkin ada pertanyaan? Ada ini Mas, terakhir ini. Boleh.
Yang terakhir untuk hari ini pertanyaannya, apakah legal kalau kita membuat foto komersil tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya? Maksudnya ini yang real pic, Mas. Oke. Menjawab tadi banyak menggunakan barang-barang pengganti itu ya? Ya. Ini kan, mungkin bisa dijelaskan, Mas. Ini sering kali ditanyakan juga. Jawabannya legal dengan catatan itu untuk mempercantik tampilan. Jadi seperti burger ini kemarin sempat ditanyakan juga di beberapa rumah BUMN. Setelah saya jawab dan mereka langsung mempraktekkan, fotonya jadi bagus. Ketika pelanggannya membeli, alhamdulillah juga tidak merasa kecewa dengan produk-produknya itu, karena kebetulan produk beliau juga burger dan layer-layer yang ada di dalamnya sama persis seperti di foto. Cuman kalau diganjel pakai tusuk sate itu kan terlihat lebih keangkat. Nah, pembedanya itu. Yang tidak boleh itu ketika di dalam fotonya teman-teman ada sayurnya lengkap, ada kejunya, ada dagingnya, terus yang dikirim ternyata dagingnya ada tapi kejunya enggak ada, sayurnya enggak ada. Itu tidak diperbolehkan, kecuali di bagian bawahnya ada tulisan saran penyajian. Dan saran penyajian itu harus lepas dari produk utama. Contoh, kemasan dari mie instan. Teman-teman melihat kemasan dari mie instan, ketika teman-teman membuka mie instannya, enggak ada ayamnya, enggak ada dagingnya, bener kan? Tapi kan bawahnya ada tulisan saran penyajian, jadi itu masih dilegalkan. Yang tidak dilegalkan ketika teman-teman merubah bentuk atau mengurangi produk, itu yang tidak dilegalkan. Misal produknya baju lengannya lengan panjang, terus foto produknya tujuannya untuk mempercantik aja, dipercantik dengan tampilan menggunakan model yang cakep atau cantik, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau terus disetrika dulu yang rapi, jahitannya rapi, itu diperbolehkan. Tapi ketika yang tidak diperbolehkan itu ketika produknya baju lengan panjang terus yang dikirim baju tapi lengan pendek, nah itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Apakah menjawab untuk pertanyaannya, Kak? Ya, mungkin ya gini Mas ya. Saya ingin bantu ini, cuman maksudnya tadi boleh selama properti itu digunakan untuk mempercantik, memperjelas gambar, mungkin itu Mas ya. Iya, betul sekali. Konsep dengan dari bahan itu sendiri, misalnya yang digambar gado-gado, yang dikirimkan soto kan nggak boleh kan? Ya, betul sekali, benar banget. Ya, seperti itu. Oke, ya, apakah cukup jelas dan menjawab mungkin pertanyaannya Kak tadi? Ya, sudah dijawab ya. Siap, paham Pak. Oke. Mas. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup Mas, ini sudah mau asar, mungkin yang lain sudah juga. Oke. Ini ada lagi nih, terakhir ya, tadi sudah terakhir. Iya. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan Mas, pesan-pesan yang untuk UMKM-nya terkait dengan produknya. Oke. Pesan-pesan saya, karena di saat pandemi ini lebih banyak di online, kita kan bergeraknya secara online nih, dipaksa untuk secara online. Saran saya teman-teman lebih banyak untuk melakukan update posting di sosial media teman-teman. Lebih banyak untuk membuat foto-foto produk untuk diposting di sosial media atau mungkin di iklan-iklan yang lain secara online, itu akan lebih membantu. Tentu saja yang kreatif dan bagus ya fotonya ya. Juga teman-teman harus belajar untuk memanage waktu, ini yang sering saya tekankan. Jadi produksi foto bagus, produksi produknya mengerjakan sesuai kualitas, juga membagi waktu untuk keluarga, untuk ibadah, juga untuk yang lain-lain. Itu jangan sampai tertinggal juga. Dengan kreativitas yang ada dikembangkan terus.
Terus yang pesan kedua, jangan lupa nanti PR-nya dikumpulkan ya, foto produknya teman-teman dengan background yang polos dulu aja lah, single produk ke Bang Ali nanti biar diteruskan ke saya. Yang ketiga atau pesan terakhir, ini nanti materinya atau modulnya ini bisa dibagikan langsung ke teman-teman peserta. Begitu Bang Ali. Oke, siap. Terima kasih banyak waktunya Mas Aan. Wah, Ya, sama-sama Bang Ali. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan untuk mohon maaf berbagi. atas segala kekurangannya. Mungkin cuacanya kurang mendukung, banyak kendala jaringan, mungkin dari pesertanya, mungkin. Tapi niat kami di sini tulus ingin berbagi ilmu, ingin berbagi pengalaman dan memajukan UMKM. Dan saya sangat apresiasi sekali Mas Aan, materinya sangat bagus. Dan mungkin untuk teman-teman UMKM nanti untuk yang pulsanya nanti silahkan chat saya karena ini kan sudah mau berakhir waktunya, jadi nanti silahkan CP saya untuk masalah pulsanya. Dan untuk Mas Aan saya ucapkan terima kasih, dan untuk masalah honornya nanti kita chat. Bereslah kalau yang itu Mas. Kalau yang itu masalah beres. Aku terus terang saat ini kan memang menggandeng untuk beberapa UMKM yang ada itu baik skala lokal maupun skala nasional, memang tujuannya bukan untuk honor, tapi aku pinginnya gini Mas. Kalau teman-teman UMKM itu maju, otomatis seiring dengan perkembangan waktu kan mereka mesti membutuhkan vendor yang lebih profesional kan. Kalau ketika maju dan lebih profesional, nah dari sana saya baru bisa menawarkan usaha saya. Tapi kalau stagnan di sini ekonomi Indonesia seperti ini, terus saya menawarkan untuk periklanan yang sifatnya profesional, maksudnya iklan yang profesional, taruh kata iklan di TV, kita nawarin ke UMKM dalam kondisi pandemi ini kan kelihatan kurang etis banget. Dan itu bidik misinya kan kelihatan kurang banget kan. Nah, seperti itu maksud saya, supaya teman-teman ayo seluruh Indonesia UMKM maju, nanti saatnya maju dan berkembang sampai go internasional, di sana saya baru akan menawarkan produk saya periklanan baik secara offline, baliho, atau mungkin melalui media digital periklanan di TV. Seperti itu, Mas. Ya, maaf Mas, cuma kan menghilangkan rasa kaku, saya tegang juga tadi itu tadi. Mas tegang soalnya. Saya mendung sini Mas. Ya mungkin terima kasih untuk teman-teman yang silakan yang mau live, silakan live, mau meninggalkan Zoom meeting. Nanti kita untuk masalah yang selanjutnya nanti kita anukan di grup WA, nanti kita bagikan materinya, dan nanti insya Allah untuk masalah hasil foto produknya nanti saya kirimkan ke saya dan saya sampaikan ke Mas Aan untuk direview apa aja. Mungkin gitu Mas ya. Ya, saya tunggu banget tuh. Saya tunggu untuk ya. Kalau bisa untuk hasil fotonya dikirim untuk review saya, maksudnya sampai seberapa besar pemahaman pelatihan ini kan saya bisa lihat dari hasil foto itu. Oh ya, terima kasih. Ya, silakan teman-teman UMKM yang mau live, silakan live. Dan ini rekodnya sudah mulai saya matikan.